ada gejala sosial yang muncul. Din, kok dari tadi kamu diam aja? Ada apa? Aku cuma kepikiran sama kelas kita. Akhirnya hubungannya pada pecah-pecah semua. Banyak yang saling bergosip, terus juga kelompok belajar nggak jelas. Iya, aku juga perhatiin sih, ini sebenarnya masuk ke masalah sosiologi loh. Ada gejala sosial yang muncul karena interaksi kita saling berubah. Bener, tapi penyebabnya apa ya? Rasanya tiba-tiba banget berubah. Menurut aku, penyebab utamanya komunikasi antar teman yang kurang dan yang makin jarang. Banyak yang salah paham gara-gara cuma lihat status WA dan chatan WA gitu. Ya sih, kayak kemarin ada masalah kecil antara dua kelompok malah jadi besar gara-gara komunikasi yang sama. Berarti masalahnya kurangnya komunikasi langsung dan meningkatnya miskomunikasi. Itu gejala sosial mempengaruhi hubungan kelompok dong. Kalau dipelajari di sosiologi, ini termasuk konflik sosial tingkat ringan. Biasanya muncul karena adanya kesenjangan informasi dan prasangka. Terus kalau dibiarkan bisa jadi disintegrasi sosial di kelas ya? Betul, makanya perlu pemecahan masalah sebelum makin parah. Jadi kita harus cari solusi yang bisa diterima semua pihak dong. Kalau menurut kalian, apa yang harus kita lakukan? Menurutku kita bikin dulu pertemuan kelas santai, bukan rapat resmi, tapi ngobrolnya bareng supaya semua bisa jelasin unek-unek tanpa marah-marah gitu loh. Setuju, terus harus ada media komunikasi resmi kelas, misalnya grup khusus pengumuman supaya info penting enggak hilang atau salah tangkap. Dan mungkin kita bisa bikin aturan kecil tentang hargai pendapat biar juga ada yang merasa sepele. Bagus tuh, kita juga perlu bikin kegiatan yang bikin nyatuin kelas, kayak games kecil atau kerja kelompok seru. Intinya solusi kita itu mencakup membuka komunikasi langsung antar teman. Yang kedua, mencegah miskomunikasi dengan media yang jelas. Yang ketiga, membangun kerjasama lewat kegiatan yang positif. Aku jadi lebih lega, ternyata masalah kelas kita bisa diselesaikan secara sosiologi dan juga bisa terbang. Ya udah, besok kita sampaikan ketua kelas ya, biar langsung direncanain. Sip. Kalau kita mulai duluan, kelas lain juga bisa jadi contoh kan. Yang penting kita kompak lagi. Oke, mulai besok kita harus perbaiki kelas kita. Setuju? Setuju! Yeay! Dialog ini cerita 3 siswi yaitu Ruth si analitis, Dina si empati, Sahira si terbuka. Mereka mendiskusikan kelas yang mulai pecah gara-gara kurang komunikasi langsung dan banyak miskomunikasi lewat hati dan status. Ruth menjelaskan sebagai konflik sosial ringan dari kesenjangan info dan prasangka. Ini bisa jadi disintegrasi kelas kalau dibiarkan. Ruth jelaskan solusi praktis pertemuan santai buat curhat tanpa marah. Berikut ini grup WA resmi untuk info jelas, aturan hormati pendapat orang lain, kegiatan seru seperti games kelompok, penerapan nyata di sekolah, circle talk sebelum belajar kelompok atau volley, dan untuk di rumah, makan malam bareng klarifikasi chat, di gereja atau Roblox, pengumuman resmi cegah gosip, mulai dari diri sendiri jadi teladan kompak. Perspektif baru. Dialog ini tunjukkan dinamika kelas yang retak karena shift dari interaksi langsung ke digital, chat singkat, dan status sosial ciptakan gelembung informasi yang picu salah paham dan gosip. Ruth pakai lensa sosiologi untuk labeli ini sebagai konflik laten bukan perang terbuka, tapi erosi kepercayaan akibat prasangka tak berdasar. Dina rasakan dampak emosionalnya, Sahirah dorong aksi cepat. Solusi inti dialog terbuka, ngopi bareng curhat, bukan bisik-bisik, info transparan, kanal resmi cegah rumor, ikatan kuat, event fun seperti lomba vol atau Roblox party. Pesan utama, solidaritas kelompok butuh usaha sadar, bukan harap ajaib. Mulai kecil dari 3 orang, efeknya bisa nyebar ke seluruh kelas. Sekian video dari kami, mohon dimaafkan. Jika terdapat salah kata, semoga video kami dapat menjadi ilmu yang berguna dan dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari serta dapat menjadi pengedukasian yang berguna. Thank you everyone! Thank you Elmar! Boom!